Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Matahari pagi baru saja menyinari kota cahaya sentosa, sebuah kota yang sibuk dan penuh kontras. Di satu sisi, gedung-gedung menjulang tinggi, mobil-mobil mewah berjejer di jalan raya, sementara di sisi lain, gang-gang sempit penuh rumah berdinding papan menjadi saksi kehidupan mereka yang bertahan dengan kerja keras. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota itulah Aisyah tinggal bersama dua buah hatinya, Farhan dan Maya. Rumah itu sederhana, berdinding semen kasar, atapnya sebagian sudah berlumut, dan halaman depannya hanya cukup untuk menjemur pakaian seadanya. Meski kecil dan sederhana, rumah itu selalu dipenuhi tawa anak-anak yang menjadi cahaya dalam hidup Aisyah. Aisyah berusia 32 tahun, wajahnya lembut, mata teduhnya menyimpan kesabaran yang seakan tidak pernah habis. Ia sudah menjanda sejak 5 tahun lalu, setelah suaminya, Hasan, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di pabrik baja. Sejak itu, Aisyah harus memikul beban sebagai ibu sekaligus ayah. "Bangun, nak. Sebentar lagi matahari sudah tinggi," panggil Aisyah lembut, sambil menepuk bahu putranya, Farhan, yang masih terlelap di tikar tipis. Farhan, yang baru berusia 12 tahun, membuka matanya dengan malas. "Iya, Bu. Sebentar lagi." Di sampingnya, Maya yang berusia 8 tahun, sudah lebih dulu terbangun. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan mata jernih penuh kasih sayang. "Bu, hari ini ibu kerja lagi ya di rumah Bu Melati?" tanyanya polos. Aisyah tersenyum sambil membelai rambut Maya yang lurus dan hitam. "Iya, nak. Ibu harus kerja. Supaya kalian bisa sekolah, bisa makan enak, dan suatu hari nanti bisa punya hidup lebih baik dari ibu." Farhan bangkit perlahan, wajahnya masih setengah mengantuk. "Bu, nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Aku sama Maya suka takut kalau ibu pulangnya larut." Aisyah menatap kedua anaknya dengan rasa haru. Ia tahu mereka rindu kebersamaannya, namun hidup menuntutnya untuk bekerja keras. "Ibu janji akan pulang lebih cepat kalau bisa. Tapi kalau ibu pulang malam, jangan takut. Kalian kan saling punya, saling jaga." Pagi itu seperti biasa, Aisyah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi putih dengan telur dadar tipis dan sambal terasi. Ia sengaja makan sedikit saja agar anak-anaknya kenyang. Setelah itu, ia mengantar mereka sampai depan gang sebelum mereka berangkat ke sekolah dengan seragam lusuh namun rapi. Rumah Bu Melati, tempat Aisyah bekerja, sangat berbeda dengan rumahnya. Letaknya di kawasan elit, dengan pagar tinggi berwarna putih, halaman luas penuh bunga hias, dan mobil-mobil mewah yang berjejer rapi. Setiap kali melangkahkan kaki masuk ke rumah itu, Aisyah selalu merasa seperti berada di dunia lain. Bu Melati, majikannya, adalah wanita paruh baya yang dikenal tegas, perfeksionis, dan tidak suka ada yang melawan kata-katanya. Ia adalah pemilik toko perhiasan besar di pusat kota, dengan banyak cabang yang membuatnya masuk jajaran orang terkaya di cahaya sentosa. "Pagi, Bu," sapa Aisyah sopan saat masuk melalui pintu belakang rumah. Bu Melati menatap sekilas tanpa banyak bicara. "Cepat bersihkan ruang tamu. Tamu penting akan datang siang ini. Jangan sampai ada debu sedikit pun." "Iya, Bu." Pak Dharma, suami Bu Melati, jauh berbeda sifatnya. Ia pria tenang yang jarang bicara keras. Kadang ia menyapa Aisyah dengan ramah, meski tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga. Hari itu, seperti biasa, Aisyah bekerja membersihkan rumah dari pagi hingga sore. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, hingga menata ulang ruang tamu agar terlihat sempurna. Meski lelah, Aisyah selalu bekerja dengan hati ikhlas, karena hanya dari situlah ia bisa menghidupi anak-anaknya. Siang itu, suasana rumah Bu Melati agak berbeda. Ada seorang tamu wanita yang datang, terlihat anggun dengan perhiasan berkilauan. Mereka berbincang serius di ruang tamu, sementara Aisyah sibuk di dapur menyiapkan minuman. Setelah tamu itu pulang, terdengar suara keras dari ruang tamu. "Dharma, kalung berlian itu hilang," teriak Bu Melati panik.
Aisyah yang baru saja keluar dari dapur terkejut. Ia melihat Bu Melati mondar-mandir mencari sesuatu di atas meja. "Kalung yang mana, Bu?" tanya Pak Dharma dengan nada menenangkan. "Kalung berlian yang baru aku beli minggu lalu. Aku taruh di kotak perhiasan di meja tamu. Sekarang hilang." Aisyah berdiri terpaku, tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak pernah menyentuh barang-barang majikannya, apalagi perhiasan. "Bu, saya tidak tahu menahu soal kalung itu," ucap Aisyah pelan. Tatapan Bu Melati langsung tajam menuduh. "Kamu satu-satunya orang asing yang ada di rumah ini hari ini. Jangan coba-coba mengelak, Aisyah." Aisyah terbelalak, wajahnya pucat. "Saya bersumpah, Bu, saya tidak pernah menyentuh perhiasan itu. Saya hanya bekerja seperti biasa." Namun Bu Melati tidak percaya. Ia segera memanggil polisi dengan penuh emosi. Pak Dharma sempat mencoba menenangkan, "Melati, jangan gegabah. Belum tentu Aisyah yang..." "Tutup mulutmu, Dharma. Aku tidak mau dibilang ceroboh. Lebih baik aku tuduh dia daripada aku sendiri yang malu." Beberapa menit kemudian, 2 polisi datang. Mereka memeriksa rumah, menanyakan beberapa hal, lalu membawa Aisyah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Aisyah duduk dengan wajah penuh air mata. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa ia hanya seorang pembantu yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Namun kata-katanya seperti tidak ada artinya. "Kalau kamu tidak mencuri, kenapa hanya kamu yang ada di rumah saat kalung itu hilang?" tanya salah satu polisi dengan dingin. Aisyah terisak. "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya bekerja. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak mencuri." Sayangnya, kalung itu tidak ditemukan. Tidak ada saksi lain, dan Bu Melati bersikeras bahwa Aisyahlah pelakunya. Beberapa hari kemudian, Aisyah ditahan dengan tuduhan pencurian. Meski buktinya lemah, pengaruh keluarga Bu Melati terlalu besar. Uang dan kekuasaan bisa mengubah arah keadilan. Saat pintu sel besi menutup untuk pertama kalinya di hadapannya, Aisyah merasa dunia runtuh. Ia bukan hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kesempatan untuk membesarkan anak-anaknya. Farhan dan Maya menunggu kepulangan ibunya hari itu. Namun yang datang justru kabar buruk. Ibunya ditangkap polisi karena dituduh mencuri. "Apa benar, Bu Aisyah mencuri?" bisik tetangga-tetangga dengan wajah penuh gosip. Farhan, dengan wajah marah, berlari pulang dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Ia memeluk Maya yang menangis ketakutan. "Aku tahu ibu tidak bersalah, Maya. Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suaranya bergetar. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat bagi mereka. Farhan terpaksa bekerja serabutan untuk mencari uang, sementara Maya sering menangis di sekolah karena diejek teman-temannya. Nama baik Aisyah hancur di mata masyarakat, meski ia tidak pernah bersalah. Udara pagi di lapas wanita Cahaya Sentosa terasa dingin dan menusuk tulang. Sinar matahari yang menyelinap lewat jeruji besi seolah menyorot kesedihan para perempuan yang menghuni sel-sel sempit di sana. Bagi sebagian orang, penjara adalah tempat untuk merenungkan kesalahan dan menebus dosa. Namun bagi Aisyah, itu adalah neraka yang menjungkir-balikkan hidupnya tanpa sebab. Pagi itu, Aisyah bangun dari alas tidur tipis yang menempel di lantai dingin sel. Ia menggigil, meski hari itu cuaca tidak begitu dingin. Suasana di sekelilingnya riuh dengan suara perempuan lain yang bersiap untuk kegiatan harian mereka. Mencuci pakaian, membersihkan sel, atau antre untuk mendapatkan jatah makan seadanya. Aisyah menatap langit-langit sel, mencoba menenangkan pikirannya. Selama beberapa minggu ini, ia terus mengulang dalam hati bahwa ia tidak bersalah. Meski setiap kali pengawas sel menyebut namanya dengan nada mengejek, hatinya seperti ditusuk pisau. "Bangun, Aisyah. Waktunya sarapan," teriak seorang pengawas dengan nada keras. Aisyah segera berdiri, menyusun diri. Setiap pagi ia belajar menahan rasa sakit, menelan rasa marah dan kesedihan. Ia tahu menangis tidak akan mengembalikan kebebasan atau anak-anaknya. Hari demi hari berlalu dengan lambat. Aisyah belajar bertahan, beradaptasi,
dan kadang bersandar pada perempuan lain yang juga dipenjara karena tuduhan yang salah atau kehidupan yang keras. Ia berbagi cerita, berbagi tangis, tapi tetap ada rasa kosong yang tak bisa diisi. Rindunya pada Farhan dan Maya. Dalam hatinya, ia selalu bertanya-tanya, apakah anak-anaknya baik-baik saja? Apakah mereka menunggu? Atau justru membenci dirinya karena merasa ditinggalkan? Pertanyaan itu seperti bayangan hitam yang selalu mengikutinya, menekan dadanya setiap malam. Ia menulis surat-surat panjang untuk anak-anaknya, meski tak pernah sempat mengirimkannya. Setiap kata yang tertulis adalah doa, harapan, dan permintaan maaf karena tidak bisa ada di sisi mereka. Farhan dan Maya kini harus hidup tanpa sosok ibu yang hangat. Rumah mereka tetap ada, tapi kosong dan sunyi. Tetangga banyak yang bersimpati, tapi sebagian malah menyebarkan gosip tentang ibu mereka yang dituduh mencuri. Farhan yang baru berusia 12 tahun menjadi keras. Ia mulai bekerja di bengkel tetangga, membetulkan mobil dan sepeda motor untuk membantu membayar kebutuhan sehari-hari. Wajahnya yang dulu polos kini dipenuhi rasa marah dan benci. Ia menutup hatinya, tidak mau lagi merasakan kesedihan yang membuatnya lemah. Maya, yang masih 8 tahun, menanggung sakit hati yang berbeda. Ia menjadi pendiam, sering menangis diam-diam, dan merasa dunia kejam. Teman-temannya di sekolah mulai menjauhi atau mengejeknya. Ia belajar menyembunyikan perasaannya, membentuk topeng senyum untuk menutupi luka batin. Keduanya tumbuh dengan bayangan ibu yang hilang, rasa malu karena desas-desus di kampung, dan kesalahan yang tidak pernah mereka mengerti sepenuhnya. Setiap malam, Farhan menatap langit dari jendela rumah mereka, berharap suatu hari ibu mereka bisa kembali, meski hatinya juga menolak kemungkinan itu. Bertahun-tahun berlalu. Aisyah tetap bertahan di penjara, menjalani hari-hari yang panjang dan melelahkan. Ia belajar mengatur emosi, menjaga kesehatan, dan bahkan membantu perempuan lain yang lemah untuk bertahan. Meski begitu, rasa sakit karena kehilangan anak-anaknya tidak pernah surut. Di luar, Farhan dan Maya mulai beranjak dewasa. Farhan kini menjadi pemuda yang tangguh, pekerja keras, tapi dingin dan keras kepala. Maya tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, namun hatinya penuh duka dan dendam terselubung terhadap ibunya. Mereka sama-sama merindukan ibu mereka, namun rasa sakit dan luka membuat mereka menolak untuk mencarinya. Setiap hari, Aisyah menatap langit dari balik jeruji besi, membayangkan wajah Farhan dan Maya yang dulu kecil, membayangkan mereka bahagia, dan berdoa agar suatu hari bisa memeluk mereka lagi. Meskipun dunia tampak gelap, Aisyah tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap, dan anak-anaknya akan mengerti bahwa ibunya tidak bersalah. Ia juga belajar bahwa cinta sejati tidak akan hilang, meski dipisahkan jarak, waktu, dan penderitaan. Di penjara, Aisyah menulis di buku hariannya setiap malam. Ia menuliskan setiap detik rindu, setiap harapan, dan setiap doa untuk anak-anaknya. Buku itu menjadi saksi bisu perjuangan hati seorang ibu yang tidak pernah menyerah, meski dunia menolaknya. Pintu gerbang lapas wanita Cahaya Sentosa terbuka perlahan, menandai kebebasan Aisyah setelah 10 tahun menjalani hari-hari panjang di balik jeruji besi. Udara luar terasa hangat di kulitnya yang sudah terbiasa dingin sel penjara. Sinar matahari seakan menampar wajahnya, memberi kesadaran bahwa dunia luar telah berubah, dan ia juga telah berubah. Aisyah menatap sekelilingnya. Jalanan kota masih sama, namun gedung-gedung semakin tinggi, kendaraan lebih banyak, dan kota yang dulu ia kenal kini terasa asing. Ia menghirup udara dalam-dalam, bertekad menata hidupnya kembali. Namun di dalam hati, ia tahu tantangan terbesar adalah bukan menghadapi dunia, melainkan anak-anaknya, Farhan dan Maya. Rumah lamanya di pinggiran kota tampak sama seperti 10 tahun lalu, tapi aura di dalamnya telah berubah. Halaman depan yang dulu sering ia sirami bunga kini dipenuhi rumput liar. Pintu rumah berderit saat dibuka, menandakan rumah ini sepi dan kurang terurus. Farhan, yang kini berusia 22 tahun, sedang duduk di ruang tamu. Rambutnya sedikit panjang, wajahnya tegas, sorot matanya dingin. Di sampingnya,
Maya yang berusia 20 tahun, cantik menawan, duduk membaca buku sambil menyipitkan mata saat mendengar suara langkah di halaman. Saat melihat Aisyah muncul di depan pintu, kedua anak itu terperangah. Mereka mengenali sosok yang hilang dari hidup mereka, namun hati mereka dipenuhi campuran rasa sakit, kebencian, dan kebingungan. "Ini, Ibu." Maya terdengar seperti berbisik, suaranya nyaris tidak terdengar. Farhan menatap ibunya dengan tatapan tajam. "Kenapa? Kenapa kamu sekarang muncul? Setelah 10 tahun, kamu membiarkan kami hidup tanpa ibu." Suaranya tegas, penuh kemarahan yang selama ini terpendam. Aisyah menunduk, air matanya menggenang. "Farhan, Maya, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah mencuri. Aku dipenjara karena tuduhan yang salah." Maya menutup wajahnya dengan tangan. "Kamu tidak di sini untuk kami, Bu. Kamu membiarkan kami menghadapi dunia sendirian." Farhan berdiri dan membentak, "Aku tidak butuh penjelasanmu. Kamu hanya seorang penjahat yang kembali dan berharap kami menyambutmu." Aisyah terdiam, hatinya hancur. Ia mencoba menahan tangis, namun perasaan bersalah dan rindu yang bertahun-tahun tertahan akhirnya meledak di matanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Aisyah. Ia mencoba mendekati anak-anaknya perlahan. Mulai dengan menyiapkan makanan favorit mereka, membersihkan rumah, dan mencoba mengajak mereka berbicara. Namun Farhan dan Maya selalu menolak. Farhan menolak sarapan yang dibuat ibunya. Maya menolak duduk bersama Aisyah di ruang tamu. Setiap kata yang diucapkan Aisyah seolah membuat luka lama mereka semakin terbuka. "Bu, jangan berusaha mengubah apa yang sudah terjadi. Kami hidup tanpamu dan itu lebih baik," kata Farhan suatu sore, wajahnya tegang. Aisyah menunduk, menahan rasa sakit yang menusuk. Ia tahu, satu-satunya cara adalah bersabar dan menunjukkan bahwa cintanya tidak pernah berubah, meski anak-anaknya membencinya. Aisyah mulai melakukan hal-hal kecil. Membantu Farhan ketika ia sakit setelah bekerja di bengkel. Mengingatkan Maya agar tetap makan teratur dan menjaga kesehatan saat sibuk kuliah. Membantu tetangga dengan pekerjaan ringan, menunjukkan bahwa dirinya tetap orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Sedikit demi sedikit, anak-anaknya mulai merasakan kehadiran ibunya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sosok yang peduli. Namun hati mereka masih rapuh, dan pengkhianatan masa lalu terlalu berat untuk dilupakan begitu saja. Suatu hari, Farhan pulang terlambat dari bengkel. Ia kelelahan dan hampir tidak bisa berjalan. Aisyah segera menyiapkan air hangat dan menolongnya duduk. "Bu, aku minta maaf kalau aku keras sama ibu," bisik Farhan lemah, menahan rasa malu. Aisyah menatapnya penuh haru, menggenggam tangannya. "Nak, tak apa. Aku tahu hatimu terluka. Aku hanya ingin kalian mengerti, aku selalu mencintai kalian. Aku tak pernah berhenti merindukan kalian." Maya yang melihat dari jauh meneteskan air mata. Perlahan, ia mendekat, suara serak, Aku ingin percaya, Bu. Tapi hatiku masih takut. Terlalu banyak yang hilang selama ibu tidak ada." Aisyah tersenyum lembut, menahan tangis bahagia. "Kita akan coba perlahan-lahan. Tidak apa-apa. Yang penting, kita bersama lagi sekarang." Bab ini menutup dengan secercah harapan. Aisyah mulai merangkai kembali hubungan dengan anak-anaknya. Jalan masih panjang dan penuh tantangan, namun cinta yang tidak pernah padam menjadi fondasi untuk penyembuhan. Farhan dan Maya mulai menyadari bahwa ibu mereka adalah korban, bukan penjahat. Namun mereka juga sadar bahwa luka batin yang bertahun-tahun menumpuk tidak bisa hilang dalam semalam. Matahari sore menyorot halaman rumah Aisyah yang mulai bersih. Bunga-bunga liar yang dulu memenuhi halaman kini disulap menjadi taman kecil. Aroma tanah basah bercampur dengan bau harum bunga memberikan suasana damai, namun hati Aisyah masih gelisah. Meski Farhan dan Maya perlahan membuka diri, hubungan mereka masih rapuh. Setiap senyum, setiap kata, masih dibayang-bayangi rasa sakit masa lalu. Kabar bahwa Aisyah bebas mulai terdengar di lingkungan sekitar.
Beberapa tetangga bersikap ramah, menyambutnya kembali, namun tidak sedikit yang masih menatap sinis. Itu bukan Aisyah yang dulu dipenjara karena mencuri perhiasan Bu Melati? Bisik seorang tetangga, menatap dari jendela. Maya mendengar dan segera menutup pintu rapat-rapat. Aku tidak mau dengar itu, Farhan. Aku tidak mau mereka mempengaruhiku lagi, katanya dengan nada dingin. Farhan mengangguk, menahan amarah. Ia merasa ibunya menjadi pusat gosip dan celaan masyarakat, sesuatu yang selama ini membekap keluarga mereka. Aisyah menyadari bahwa selain membangun hubungan dengan anak-anak, ia juga harus menghadapi dunia luar yang skeptis. Ia menekankan diri untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama, dan ia mampu membuktikan nilai diri melalui tindakan nyata. Suatu hari, Farhan mengalami kecelakaan ringan di bengkel. Tangannya terluka saat memotong besi, dan darah menetes ke lantai. Aisyah yang kebetulan lewat segera menolong, membersihkan luka Farhan, membalutnya, dan memastikan ia aman. Terima kasih, Bu, bisik Farhan, suaranya rendah dan canggung. Tidak apa-apa, Nak. Aku hanya ingin kamu aman, jawab Aisyah lembut, menatap mata anaknya dengan kasih sayang tulus. Maya yang melihat dari jendela menahan tangisnya. Ia merasa bersalah karena selama ini menolak ibunya, padahal Aisyah tetap peduli tanpa pamrih. Perlahan, ia mulai membuka diri, meski hati kecilnya masih takut terluka lagi. Suatu sore, Aisyah mencoba mengajak anak-anaknya duduk bersama di teras rumah. Ia ingin berbicara dari hati ke hati. Farhan, Maya, aku tahu sulit menerima ibu setelah semua yang terjadi. Aku juga menyesal tidak bisa menemani kalian selama bertahun-tahun, ucap Aisyah dengan suara serak. Farhan memalingkan wajah. Ibu, aku masih marah. 10 tahun kami hidup tanpa ibu, aku harus bekerja keras, aku harus menanggung semua sendiri. Maya menunduk, menahan air mata. Aku juga, Bu, aku selalu merasa ditinggalkan, dan malu setiap orang membicarakan ibu seperti itu. Aisyah menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, aku tidak bisa menghapus waktu yang hilang. Tapi aku ingin kita mulai lagi, pelan-pelan. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan cintaku kepada kalian. Air mata mengalir di pipi anak-anaknya. Untuk pertama kalinya, mereka mulai merasakan bahwa ibu mereka masih ada, tetap mencintai, meski banyak luka yang tertinggal. Selain berbicara dari hati, Aisyah juga mulai menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata. Membantu tetangga yang kesulitan, menunjukkan kerja keras dan kebaikan hatinya. Mengelola usaha kecil, menjual makanan dan kerajinan tangan yang dibuat sendiri, sehingga anak-anak bisa melihat ibunya mandiri dan bertanggung jawab. Mengajarkan Farhan dan Maya untuk menghargai kerja keras dan integritas, tanpa menghakimi masa lalu. Tindakan-tindakan ini perlahan menembus dinding dingin di hati Farhan dan Maya. Mereka mulai memahami bahwa ibunya bukan penjahat, melainkan korban yang telah berjuang untuk keluarga mereka. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Farhan dan Maya duduk di ruang tamu, menatap hujan. Aisyah duduk di samping mereka, memegang tangan masing-masing. Bu, aku masih takut terluka lagi, kata Maya pelan. Aisyah mengusap rambut Maya dengan lembut. Aku mengerti, Nak. Tapi aku tidak akan pergi lagi. Aku akan tetap di sini, menemani kalian, apapun yang terjadi. Farhan menatap ibunya, menahan perasaan campur aduknya. Aku ingin percaya, Bu. Tapi, masih sulit. Aisyah tersenyum, air mata menetes di pipinya. Tidak apa-apa, Nak. Kita akan mulai perlahan-lahan. Yang penting, kita tetap bersama sekarang. Hujan yang deras seolah menandai pembersihan, bukan hanya dari debu kota, tapi juga dari luka-luka hati yang telah lama membeku. Hidup Aisyah di luar penjara bukan berarti bebas dari cobaan. Meskipun ia telah kembali ke rumah dan mulai mendekati Farhan dan Maya, dunia luar masih penuh tantangan. Kota Cahaya Sentosa tidak pernah benar-benar memaafkan Aisyah. Gosip tentang tuduhan pencurian yang menimpa dirinya masih tersebar, terutama di lingkungan elit yang mengenal keluarga Bu Melati.
Beberapa tetangga memandangnya sinis, dan beberapa pedagang menolak membeli hasil kerajinan tangan yang ia jual. Aisyah menelan pahitnya perlakuan itu dengan sabar. Ia tahu jalan yang harus ditempuh bukan dengan membalas, tapi membuktikan bahwa dirinya berubah dan pantas dipercaya. Suatu sore, Bu Melati muncul di depan rumah Aisyah tanpa diduga. Wajahnya tetap angkuh, penuh keangkuhan, dan seakan ingin menegaskan kekuasaan. Aisyah, aku dengar kamu kembali. Jangan coba-coba membuat anak-anakku mendengar cerita lain tentangmu, kata Bu Melati dingin. Aisyah menunduk, menahan emosi. Bu Melati, aku hanya ingin hidup damai. Aku tidak pernah mencuri dan tidak berniat membuat masalah. Bu Melati menatap tajam, seolah ingin melihat kelemahan di mata Aisyah. Kamu pikir dunia akan mudah memaafkanmu begitu saja? Aisyah menghela napas, menenangkan hati. Ia sadar, menghadapi Bu Melati bukan lagi soal emosi, melainkan kesabaran dan bukti nyata. Ia menatap mata mantan majikannya dengan tenang. Aku hanya ingin menunjukkan kepada anak-anakku bahwa aku ibu mereka, dan itu lebih penting daripada fitnah atau omongan orang lain. Bu Melati tidak berkata apa-apa, lalu berbalik pergi. Aisyah tahu, meski tantangan ini belum selesai, ia telah mengambil langkah pertama untuk membuktikan keberaniannya. Untuk membangun kembali kehidupan dan menunjukkan contoh bagi anak-anak, Aisyah mulai menekuni usaha kecil, membuat kerajinan tangan dan makanan ringan yang dijual ke pasar dan tetangga sekitar. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal, menyiapkan bahan, meracik adonan kue, dan menata hasil kerajinannya dengan rapi. Farhan dan Maya mulai membantu sedikit demi sedikit. Meski masih menahan rasa malu ketika ada tetangga yang menatap mereka dengan pandangan sinis. Aku tidak peduli apa kata mereka, ucap Aisyah suatu sore sambil menata jajanan di meja. Yang penting kita bekerja jujur, dengan cinta, dan tidak menyerah. Suatu hari mereka akan melihat hasilnya. Farhan menatap ibunya dengan mata terpesona. Ibu, kau benar. Aku mulai mengerti bahwa tindakan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Maya tersenyum kecil, hatinya terasa hangat. Perlahan, mereka belajar menghargai ibunya dan melihat kerja kerasnya sebagai bentuk cinta yang tulus. Namun, masa lalu terus membayang. Suatu hari, beberapa teman lama Farhan dan Maya datang berkunjung, membawa gosip tentang Aisyah. Mereka bilang ibumu dulu dipenjara karena mencuri perhiasan Bu Melati, ujar salah satu teman Farhan dengan nada mengejek. Farhan menatap ibunya, hatinya bergolak. Ia ingin membela, tapi rasa malu dan amarah masa lalu masih tersisa. Aisyah menarik napas dalam, menatap anak-anaknya, dan berkata, "Anakku, jangan dengarkan kata-kata mereka. Yang penting adalah kebenaran. Aku di sini untuk kalian, selalu." Maya meraih tangan ibunya, seakan memberikan dukungan dan meminta perlindungan. Saat itu, Aisyah menyadari bahwa meski dunia mencoba meruntuhkan mereka, ikatan keluarga dan cinta yang tulus tetap mampu bertahan. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Aisyah mengajari Farhan beberapa teknik kerja di usaha kecilnya, sementara Maya belajar membuat kerajinan tangan. Mereka duduk bersama setiap malam, berbagi cerita, dan tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Suatu sore, Farhan berkata, "Ibu, aku bangga padamu. Aku mulai mengerti bahwa ibu tidak bersalah, dan aku ingin belajar menjadi seperti ibu, kuat dan sabar." Maya menambahkan, "Aku juga, Bu. Aku ingin kita keluarga yang utuh lagi. Aku mau percaya lagi padamu." Aisyah menahan air mata bahagia, memeluk kedua anaknya erat-erat. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi ini adalah titik awal untuk membangun kembali kepercayaan dan cinta yang sempat hilang. Hujan deras mengguyur kota cahaya sentosa malam itu. Aisyah duduk di teras rumah, menatap jalanan yang lengang. Di dalam rumah, Farhan dan Maya tengah berbicara pelan. Suasana hening, namun penuh kegelisahan. Hari itu, kabar mengejutkan datang. Salah seorang bekas pembantu Bu Melati, seorang perempuan tua bernama Embok Sarni, mengaku mengetahui siapa pelaku sebenarnya di balik pencurian perhiasan 10 tahun lalu. Namun,
Kabar ini tidak langsung membuat masyarakat percaya. Banyak yang tetap menuding Aisyah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Gosip semakin menyebar, dan beberapa orang terang-terangan mengejek keluarga Aisyah. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ucap Farhan dengan nada getir. "Orang-orang tetap saja menganggap ibu pencuri. Aku sudah lelah membela." Maya menambahkan, "Aku takut, Bu. Kalau semua ini benar-benar tidak pernah bisa selesai, bagaimana kita bisa hidup tenang?" Aisyah menatap anak-anaknya dengan penuh kasih, meski hatinya sakit. "Nak, aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi aku tidak pernah mencuri. Dan aku akan terus berjuang sampai kebenaran terungkap, meski dunia tidak percaya." Air mata Maya jatuh. "Tapi, Bu, bagaimana kalau semuanya tetap sama? Bagaimana kalau tidak ada yang percaya?" Aisyah meraih tangan anak-anaknya. "Yang terpenting adalah kalian percaya padaku. Itu sudah cukup." Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapat kabar bahwa Mbok Sarni ingin menemuinya. Mereka bertemu di sebuah warung sederhana di pinggiran kota. "Aisyah, maafkan aku," kata Mbok Sarni dengan suara bergetar. "Aku tahu siapa pencurinya. Itu anak Bu Melati sendiri, Dini. Dia yang mengambil perhiasan itu, tapi Bu Melati menutupinya demi nama baik keluarga." Aisyah terkejut, tubuhnya gemetar. "Mengapa baru sekarang kau bicara?" Mbok Sarni menunduk. "Aku dulu takut. Bu Melati mengancam akan menghancurkan hidupku kalau aku buka mulut. Tapi sekarang, aku sudah tua, aku tidak ingin mati membawa dosa ini." Aisyah menahan air mata. Akhirnya, sebuah sinar kebenaran muncul setelah bertahun-tahun kegelapan. Namun, ketika Aisyah menceritakan hal ini kepada Farhan dan Maya, mereka sempat ragu. "Bu, bagaimana kalau ini hanya omongan kosong?" tanya Farhan. "Aku tidak mau berharap lalu kecewa lagi." Aisyah terdiam. Luka di hatinya semakin dalam. Tapi ia tahu, ia harus bersabar. Ia hanya menjawab, "Nak, aku tidak bisa memaksamu percaya sekarang. Tapi aku akan buktikan bahwa ibu tidak bersalah." Maya menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Aku ingin percaya, Bu. Tapi hatiku masih takut." Aisyah memeluk mereka. "Aku tidak akan menyerah. Demi kalian." Beberapa hari kemudian, Aisyah memberanikan diri mendatangi rumah besar Bu Melati. Dengan keberanian penuh, ia mengetuk pintu, menuntut kebenaran. "Bu Melati, cukup sudah. Aku tidak akan diam lagi. Aku tahu siapa yang sebenarnya mencuri perhiasan itu," kata Aisyah tegas. Bu Melati terdiam, wajahnya pucat. "Kamu, jangan asal bicara. Mbok Sarni sudah mengaku. Dan aku tidak takut lagi. Aku akan menempuh jalur hukum jika perlu," jawab Aisyah mantap. Tegangan memuncak. Bu Melati mencoba menyangkal, namun sorot matanya goyah. Ia tahu rahasia keluarganya mulai terkuak. Tanpa sepengetahuan Aisyah, Farhan dan Maya mengikuti ibunya malam itu. Mereka melihat langsung keberanian Aisyah menghadapi Bu Melati. Farhan berbisik pada adiknya, "Maya, kau lihat? Ibu tidak gentar sedikit pun. Dia berjuang untuk kita." Maya meneteskan air mata. "Ya, Kak. Aku rasa, kita memang salah selama ini." Hati mereka perlahan luluh. Rasa benci dan ragu yang selama ini menutupi hati mulai terkikis oleh rasa kagum dan cinta yang kembali tumbuh. Beberapa hari kemudian, gosip semakin liar. Beberapa orang bahkan mencoba merusak usaha kecil Aisyah dengan menyebarkan kabar bohong. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia tetap tersenyum melayani pembeli, tetap sabar menghadapi ejekan, dan tetap menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Suatu malam, Maya menangis di pelukan ibunya. "Bu, maafkan aku. Selama ini aku sering menjauh darimu. Tapi aku sudah lihat sendiri. Aku tahu ibu tidak bersalah. Aku percaya." Farhan menunduk, air mata jatuh di pipinya. "Aku juga, Bu. Aku bodoh karena ragu padamu. Aku janji tidak akan meninggalkan ibu lagi."
Aisyah memeluk mereka berdua erat-erat. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Pagi itu, langit kota Cahaya Sentosa tampak cerah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang tuduhan dan stigma, sinar terang akhirnya menyapa kehidupan Aisyah. Kebenaran yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan. Embok Sarni dengan berani bersaksi di hadapan banyak orang, mengungkap bahwa pencurian perhiasan 10 tahun lalu bukanlah ulah Aisyah, melainkan Dini, putri kandung Bu Melati. Kabar itu menyebar dengan cepat. Meski Bu Melati berusaha menutupinya, bukti dan kesaksian yang kuat membuat masyarakat tak lagi bisa menutup mata. Untuk pertama kalinya, nama Aisyah mulai dibicarakan dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai pencuri, melainkan sebagai korban fitnah yang tabah. Suatu sore, di balai warga, Bu Melati datang dengan wajah letih. Ia berdiri di depan banyak orang, menatap Aisyah dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Aisyah, aku salah. Demi menjaga nama baik keluargaku, aku telah menghancurkan hidupmu. Aku minta maaf. Semua orang terdiam. Beberapa terisak, tak menyangka wanita angkuh itu akhirnya mengakui kesalahannya. Aisyah menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Bu Melati. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anak-anakku. Kata-kata itu membuat banyak orang terharu. Aisyah tidak menuntut balas, ia hanya ingin damai. Hatinya yang penuh luka ternyata tetap lapang untuk memberi maaf. Malam itu, Farhan dan Maya duduk bersama Aisyah di teras rumah. Lampu kuning temaram menyinari wajah mereka, penuh ketenangan. Bu, aku bangga padamu, kata Farhan sambil tersenyum. Dulu aku sempat ragu, tapi sekarang aku tahu, ibu adalah wanita terkuat yang pernah ku kenal. Maya menambahkan, aku juga, Bu. Aku janji tidak akan meninggalkan ibu lagi. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Aisyah menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. Nak, inilah yang kuimpikan selama bertahun-tahun di balik jeruji besi, bisa duduk bersama kalian, tanpa kebencian, tanpa jarak. Hanya cinta. Mereka bertiga berpelukan erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali dipenuhi hangatnya kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, usaha kecil Aisyah berkembang pesat. Jajanan buatannya mulai digemari warga, dan kerajinan tangannya dijual hingga keluar kota. Banyak orang yang dulu meremehkannya kini datang membeli, bahkan memuji ketekunan dan keuletannya. Farhan, yang dulu bekerja di bengkel, kini membantu mengelola usaha sang ibu. Maya, yang memiliki bakat seni, menciptakan desain baru untuk kerajinan tangan mereka. Perlahan, keluarga kecil itu membangun kehidupan yang lebih layak, dengan kerja keras dan kebersamaan. Suatu hari, Maya berkata, Bu, kita harus memberi nama untuk usaha kita. Bagaimana kalau Cahaya Aisyah? Karena ibu adalah cahaya yang menuntun kami keluar dari kegelapan. Aisyah meneteskan air mata bahagia. Itu nama yang indah, Nak. Terima kasih. Pada suatu sore yang hangat, Aisyah duduk di halaman rumah, melihat Farhan dan Maya bercanda sambil menata barang dagangan. Senyum terukir di wajahnya. Ia teringat masa-masa kelam di penjara, saat ia merasa dunia sudah meninggalkannya. Namun kini, ia tahu semua penderitaan itu tidak sia-sia. Karena dari kegelapan, lahirlah cahaya baru yang lebih indah. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Inilah hadiah terbesarku, kebahagiaan bersama anak-anakku. Matahari senja perlahan tenggelam, memberi semburat jingga di langit. Dan di rumah sederhana itu, Aisyah, Farhan, dan Maya menikmati kehidupan baru. Hidup yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan yang telah lama mereka rindukan.